Christopher Tapieru. Akhirnya kita keluar lagi. Datang lagi. Nggak bosan emang gue. Nggak bosan. Terakhir tahun lalu ya, Bung. Tahun lalu sih. Iya. Tahun lalu gitu. Sebenarnya dari dulu gue tuh pengen undang Bung Kristo nih untuk khotbah, tapi di bulan Februari. Karena kalau ngomongin cinta tuh sama Bung Kristo tuh enak banget. Iya. Yang pertama Bung Kristo, yang kedua Raguel tuh. Nah, kalau udah ngomongin cinta tuh keren lah pokoknya. Nah, Bung, hari ini kita mau ngobrolin tentang satu tema, karena bulan Februari ini kita ngomongin tentang love. Dan hari ini adalah puncak daripada bulan Februari, yaitu Millennial Baper di akhir bulan ini. Kita mau ngomongin tentang love God, love people. Tapi dalam konteks masih asmara. Masih asmara. Karena kenapa bilang love God, love people? Menurut saya gini. Menurut gue tuh bahwa kalau misalkan kita nggak bisa mencintai Tuhan, kita nggak bisa mencintai pasangan kita dengan tulus. That's good. Ya. Makanya cari pasangan, bukan cari pasangan yang kaya atau apa. Boleh kaya, setuju. Ganteng boleh, tapi yang paling penting adalah cinta Tuhan dulu. Itu paling keren. Iya. Nah, menurut lu gimana, Bung, tentang love God, love people ini, Bung? Iya, menurut gue sentral ya, karena Yesus bilang kan perintah terutama itu untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau itu perintah terutama, berarti kalau menolak atau melanggar berarti itu pemberontakan dan pelanggaran terbesar berarti. Karena itu perintah terutama, untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Dan nampaknya itu berkaitan, karena 1 Yohanes 4, Yohanes sendiri kan murid yang dikasih Yesus bilang, kalau kita ngaku sayang sama Tuhan tapi nggak mengasihi sesama, kita pendusta. Benar. Jadi nampaknya emang sentral. Dan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan akan kelihatan dari kita mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Ya, dan itu berkaitan sekali. Istilahnya kita bisa mengasihi sesama dengan benar, tadi kata Ino benar. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita jadi menghargai ciptaannya, karena menghormati Sang Penciptanya. Itu setuju. Iya. Kalau kita punya kecenderungan memanfaatkan sebenarnya, memanipulasi, kan kita kan egois sebenarnya. Basically, sebagai manusia berdosa nih, kita punya kecenderungan untuk mikirin diri sendiri dan selalu ngeliat orang sebagai orang yang bisa kita manfaatin, kan bahaya. Benar. Kalau kita nggak punya penghormatan sama Tuhan, kelar udah. Nah, itu gimana, Bung? Kalau misalkan kan biasanya nih kode anak muda nih, pacaran, kita lihat pacaran dan segala rupanya itu kalau terkadang gini, gue lucu gini, dikatakan perempuan itu adalah makhluk yang nggak pernah salah. Gue bisa balikin sekarang. Tapi sekarang kenapa banyak perempuan nyari cowok yang salah? Kan gitu. Ternyata tiba-tiba di ghosting, tiba-tiba di permainkan, toksik dan segala rupanya. Nah, kalau misalkan nih, Bung, bukan hanya untuk perempuan aja, gimana ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan tuh gimana sih? Mengasihi Tuhan sebenarnya ya kelihatan dari yang sederhana ya, maksudnya ya itu bukti mengasihi Tuhan kan kelihatan dari mengasihi sesama. Kita kalau nyari orang yang benar-benar sayang sama kita lihat aja dia berhasil menyayangi yang dipercayakan pertama dulu nggak? Gini, ketika lo lahir, yang pertama dipercayakan ketika lo keluar dari kandungan ibu lo kan keluarga lo. Ya dong, ayah ibu lo langsung, kalau ada saudara-saudara kakak adik, itu dulu. Kalau lo lihat nih orang nggak berhasil mengasihi keluarganya sendiri, hati-hati. Ngerti nggak maksudnya? Soalnya bentuknya harus gitu dulu dari dalam. Jadi gini, pertama keluar itu kan jenis cinta pertama, kasih pertama yang lo dipercayakan sama Tuhan, storge kan, familial lah, pasti antar orang-orang yang masih punya hubungan keluarga. Nah berikutnya baru pergaulan, filia, friendship. Ya kan udah mulai sekolah, udah mulai kuliah. Baru nanti di sekolah atau kuliah atau bahkan di pekerjaan baru ada eros. Lo kan ketemu pasangan hidup. Jadi dua step itu nggak bisa diakalin. Dia ini jadi family man, dalam artian family man atau family woman yang baik nggak? Maksudnya dia mengasihi keluarganya bener nggak? Saudara-saudaranya bener nggak? Terus berikutnya dia bertemannya bener nggak sama teman-temannya? Atau terkenalnya sebagai tukang tipu misalnya, atau tukang catut, atau manipulatif orangnya, makan teman misalnya. Nah yang gitu-gitu kita lihat gitu aja udah. Lu lihat aja di keluarganya dia berbuah nggak? Dia jadi berkat nggak? Terus di lingkungannya dia jadi teman yang menyenangkan nggak? Nah kalau gitu harusnya lu jadi lebih enak ngeliatnya. Tapi kan banyak kan kita kalau udah asmara langsung terfokus di satu orang. Kita kayak nggak peduli langsung. Kita kayak nggak screening duluan nah gitu. Kayak langsung pakai kacamata kuda tuh kalau. Yang penting cantik, cakep, ganteng gitu kan. Akhirnya problem kan. Iya benar. Padahal bisa lihat dari situ loh. Dari sekelilingnya berbuah nggak gara-gara ada dia. Berarti kalau di sekelilingnya berbuah gara-gara ada dia, berarti hubungan kita ini bisa berbuah juga nih. Gitu. Benar. Nah kalau kedudukan pacaran sendiri nih, asmara, yang kita tahu kan kasih itu, kalau yang harus kita mengasihi itu kasih agape ya, itu kan yang tanpa syarat, unconditional love gitu. Nah menurut Bung nih,
di pacaran tuh tepat gak kita mengasihi secara agape, secara pacaran? Buat gue agape, agape itu memulihkan eros. Jadi gini, eros kalau tanpa agape dia itu egois. Egois dan pasti kan ada unsur sensualnya juga eros tuh. Dan kalau nggak dijaga sama penghormatan sama Tuhan, kita akan menzolimi larinya, bukan mengasihi. Ngakunya sayang tapi malah ngerusak, bukan ngejaga kan gitu. Nah, agape itu ngebantu eros tuh jadi murni. Gitu. Maksudnya gini, ya lu harus ada ketertarikan lah. Makanya jodoh itu kan kriteria pertama, jodoh dari Tuhan tuh harus lawan jenis kan. Bukan cinta Tuhan dulu. Bukan cinta Tuhan kalau sama jenis kan. Ngerti ya maksudnya. Jadi asmara tuh harus dalam konteksnya sang pencipta asmara itu sendiri, yaitu Tuhan. Kalau tanpa Tuhan jadinya mesum larinya. Dunia nggak bisa bedain nafsu sama cinta kan. Ya kan. Kalau lu ketik love di Google search, misal Google Image, yang muncul bisa seks. Padahal kan lu bisa love tanpa seks. Bener. Dan ironisnya sebaliknya juga bisa, seks tanpa love juga bisa. Bener. Cuman sekedar nafsu doang. Nah makanya perlu ada agape itu. Agape kan cinta yang kita terima dari Tuhan, membantu kita untuk mengasihi, memakai asmara nih gue bilangnya apa ya, dengan tepat gitu. Jadi nggak lebay. Kalau lebay kan jadi bucin tuh. Nah bucin tuh kan kelewatan tuh. Gitu. Nah, jadi, itu ngebantu sebenarnya. Agak sedikit tricky tuh gimana bedanya nih, misalnya gini. Unconditional love kan ibaratnya ya, apakah salah nih? Misalkan contoh, gue mengasihi dia, apapun yang lo lakuin ke gue tetap mengasihi. Nah, itu sebenarnya itu beda tipis sama bucin tuh. Ya harusnya kalau menurut gue itu dalam konteks pernikahan. Kalau dalam pacaran nggak wajib kayak gitu. Walaupun lo pacarannya udah cukup lama misalnya. Nggak ngaruh. Tetap kalau belum ada cincin melingkar di jari lo nggak ada tanggung jawab untuk mengasihi, menghormati dia apapun yang terjadi belum. Nanti pas menikah itu dia. Jangan sampai gitu pas pacaran kayaknya wah ya udahlah. Kayak gue harus bertanggung jawab sama dia nih gitu. Makanya pas pacaran kayaknya terima banget, kayaknya ngalah banget, pas married nuntut, akhirnya ngerasa nyesel. Ya salah, kebalik dong. Jadi buat gue sih unconditional love ini ya kalau kita mampu ya melakukannya itu harusnya di dalam konteks pernikahan harusnya. Istilahnya crazy love ya, kalau bahasa crazy love atau Frankenstein. Frankenstein. Crazy love kita tuh justru pas ini apa atau ya dalam konteks apa sih yang terakhir tuh bukan namanya bukan crazy love lagi, yang judul lagu itu kan apa sih? Aku jadi lupa lagu itu. Ya jadi intinya itu nanti disimpan buat pernikahan sebenarnya. Kalau lagi pacaran justru kita harus bahasa pendeta zaman dulu tuh buka mata lebar-lebar tau kalau. Ya kan kalau ada yang kelihatan kira-kira wah nih kayaknya jadi ini habit nih, kayaknya dia selingkuh nih. Maksud gue ya lu nggak harus terima dia terus menerus. Kalau dia terus kayak gitu justru jadi red flag. Jadi bendera merah, bahkan lampu merah nih. Wah bahaya nih anak nih kalau kayak gini kan gitu. Ya dong kita mesti lihat, wah jangan deh. Gitu loh. Jadi pas married baru apapun yang terjadi gue akan tetap sayang sama lo, gue akan tetap hormat sama lo. Kaya miskin sakit sehat susah senang. Itu kan disimpan buat pernikahan sebenarnya. Gitu. Janji bener. Itu kan janji nikah ya. Bukan janji pacaran. Iya makanya justru pas pacaran kalau pacaran kita udah kesana jadi bucin yang tadi lu bilang. Gak bagus, itu gak benar. Masalahnya kadang yang pacaran tuh punya jurusnya ya Tuhan aja mengampuni, maksud gue enggak. Itu dia. Gitu kan. Idenya gitu, akhirnya pas pernikahan justru sebaliknya malah dipenuhi dengan kok lu gini sih, ternyata lu gini ya. Loh dari pacaran kan udah kelihatan. Bener. Ya kan? Jadi pas pacaran harusnya kita lihat benar-benar nih orang benar-benar sayang nggak sama gua. Kalau sayang ya misal dia bikin salah kita ampunin sekali, harusnya udah beres. Bener. Nggak terus bolak-balik bikin lagi, minta ampun lagi, bikin lagi. Manipulatif itu berarti. Ya dong berarti dia manfaatin gue tuh kan gitu. Bukan kita nggak bisa ngampunin, bukan. Apalagi kalau dia minta ampun dengan tadi tekanan itu. Tuhan aja ngampunin gue, masa lu nggak mau ngampunin gue sih? Itu kan toksik bro. Ya kan toksik itu terjadi ketika lu udah mulai dikontrol. Nangkep gak lo? Keren. Iya dong. Toksik itu ketika lu udah mulai dikontrol. Iya, sesuatu yang udah controlling itu toksik larinya. Bahkan dia pakai jurus Tuhan lah gitu ya. Nah itu apalagi. Jadi dia manipulasi biar lu ngampunin dia dengan cara gitu. Gini orang tuh kalau minta ampun nggak berhak menuntut untuk yang satunya mengampuni. Nggak berhak. Lu salah. Salah mah diem aja. Salah mah minta maaf. Iya. Masalah diampuni atau nggak diampuni bukan urusan lu. Itu haknya yang mau ngampunin apa kagak. Nah kalau lu tekan yang lu lagi minta ampun sama dia, lu tekan buat ngampunin lu, berarti lu nggak ngerasa salah dong. Ya lu toksik larinya dong. Lu malah coba kontrol dia dan berarti masih ego gitu. Nah itu yang bahayanya kalau udah bucin kan gitu.
Ya kan lu udah diselingkuhin bolak-balik, ya kan? Dikasarin, kadang dimaki. Kalau apa deh gue cinta agape kan. Aduh. Bukan, maksud gue agape itu gue sebutnya ya khususnya buat pernikahan. Khususnya. Oh jadi istilahnya kalau barisan baper nih kalau lagi pacaran. Oh itu judulnya reckless love. Oh ngerti nggak lo? Cinta yang kayaknya iya. Inian apa ugal-ugalan. Iya. Tapi itu cinta ugal-ugalan sebenarnya buat pernikahan. Jadi orang bilang kayak lu kok gini amat sih, kalau gue mah jadi kayak gue kalau punya laki gitu sih pasti gue tinggalin. Ada orang ngomong gitu. Kalau kita bilang gue Kristen, kaya miskin sakit sehat susah senang, gue akan stay. Reckless love itu sebenarnya restricted untuk pernikahan. Kalau lagi pacaran enggak, lu mesti akal sehat. Iya, jangan jadi bucin, bahaya. Dan orang suka nanya, orang Kristen boleh bucin nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena Yesus bilang lu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Iya. Jadi lu gak bisa jadi hamba Tuhan dan jadi budak cinta di saat yang sama. Kecuali lu jadi budak cintanya Tuhan. Nah itu doang yang boleh. Kan lu hanya bisa diperbudak sama Tuhan. Bener. Tuhannya cuma satu. Pasangan lu bukan Tuhan lu, dalam tanda kutip. Dia rekan partner dalam pelayanan kita, dalam artian kita ini dua-dua nih hamba Tuhan. Kan gitu. Kita menghamba sama Tuhan. Kita istilahnya dalam tanda kutip kalau mau jadi budak, jadi slave, jadi servant dari dia, bukan dari satu sama lain. Gitu. Makanya di Alkitab tuh sering ada perumpamaan ya. Jadi misalkan kalau lo mau ikut gue ya lo harus benci orang tua lo gitu. Dalam tanda kutip mengasihi gue lebih dari. Arti dari ayat itu adalah kita harus lebih mengasihi Tuhan melebihi yang lain-lain. Yang lain-lain gitu kan. Berarti intinya kalau misalkan kita bisa lihat nih, kalau kita lihat pasangan kita kayak ngebucin banget sama kita, berarti seakan-akan dia kayak lagi mentuhankan kita ya, Bung. Exactly. Dan itu mesti ditegur. Dan itu bahaya ya, Bung. Kita mesti tegur dia, jangan menikmati itu. Kalau dia lagi ngebucin sama kita, jangan kita nikmatin. Itu salah. Ya dong, kalau nikmatin berarti lu berdosa dong. Biasanya anak muda tuh nikmatin. Nah itu dia malah seneng. Kapan lagi nih kan ada yang merasa dihargai, ada yang anggap gue segalanya ya. Kayak lu bukan segalanya. Makanya gue bilang kalau lu udah pacaran bahkan di gereja lagi nyanyi kaulah segala itu jangan gandengan tangan bro, angkat tangan. Iya dong, kan bukan ngerti yang kaulah segalanya, bukan gandengan tangan. Tapi lu juga kok nggak gitu, nggak ada segalanya cuma satu, nggak ada dua. Nangkep ya. Jadi itu yang makanya kadang salahnya juga di pihak ini, yang bucin udah pasti salah. Tapi yang dibucinin tuh seneng gitu loh. Itu kan bahaya juga. Masa kita ngeliat orang bikin berdosa dalam keadaan yang salah terus kita nikmatin, kan jahat banget kita. Nah gini Bung, gini gue bukannya mencoba membela orang yang senang dibucinin ya. Ini jalan keluar gimana? Biasanya gini, orang yang menikmati dibucinin biasanya kalau menurut gue nih adalah orang-orang yang nggak dapet cinta yang dari orang tua. Broken home, ditinggalin orang tua dan segala rupanya. Nah ketika dia lihat ada orang yang sayang sama dia, kayaknya segalanya gitu loh. Jadi saling jadi berhala. Yang satu memberhalakan cinta, yang satu memberhalakan kekasihnya. Dua-dua jadi penyembah berhala. Iya benar. Dua-duanya mesti bertobat, jalan keluar kan gitu. Gini, buat gua kalau lu kurang kasih sayang, yang pertama harus lu datang itu kepada sang cinta itu sendiri, yaitu Tuhan. Jadi lu dipenuhi kasih sayang sama Tuhan. Baru lu bisa mengasihi benar. Ngerti ya? Jadi lu nggak nyari pemenuhan cinta dari pasangan. Benar. Gini, perempuan di Yohanes 4, perempuan Samaria yang ambil air di sumur tuh. Kan dia kan udah 5 kali punya hubungan kan. Yang terakhir pun sama satu cowok yang Yesus bilang bukan suami lu juga. Terus Yesus bilang gini, kalau lu minum air ini, lu bakal haus lagi. Artinya apa? Kalau lu nyari pemenuhan jiwa lu di manusia. Lu pikir kalau ketemu pasangan hidup berarti kekosongan di jiwa lu terisi, lu salah. Yang bisa memenuhi kekosongan, kehausan jiwa lu itu cuman gua, kata Yesus. Ngerti gak maksudnya? Iya sih. Jadi kalau kita kurang kasih sayang yang tadi lu bilang tadi tuh, broken home dan segala, kita harus datang pertama ke Tuhan dulu. Kenapa orang yang broken home punya kecenderungan juga ngerusak yang lain? Karena dia paksa yang lain tuh memenuhi dia. Itu benar. Jadinya egois. Jadinya manipulatif. Padahal orang itu juga bukan Tuhan. Benar. Nah, akhirnya dua-duanya penyembah berhala dan dua-duanya mesti bertobat lah. Yang satunya memberhalakan cinta mesti bertobat karena cinta bukan segalanya, tapi Tuhan itu segalanya. Walaupun Tuhan ada God is love, but love is not God. Nangkep nggak? Walaupun Allah adalah kasih, tapi cinta itu kan bukan Tuhan. Benar. Bukan. Itu jadi jangan mendewa-dewakan cinta, jangan memberhalakan cinta. Nah satu lagi, jangan jadi bucin, memberhalakan kekasih. Gitu. Dua-duanya harus bertobat. Benar. Kalau nggak bahaya, saling ngerusak. Setuju gak sih Bung? Misalkan gini, misalkan ada orang yang broken home dan segala rupanya, dia ngerasa di kekurangan kasih sayang. Nah kalau menurut gue nih, kalau gue udah ambil dari obrolan ini bahwa tahan dulu buat lu berpacaran. Pulihin dulu.
Lu serius dulu sama Tuhan deh. Iya kan? Iya. Kalau enggak lu akan cari orang yang bisa memenuhi lu. Enggak ada orang itu. Enggak ada. Ya itu yang makanya nomor 1 tuh pasti sama Tuhan. Makanya Matius 6:33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan termasuk pasangan hidup. Oke. Jadi salah satu aspek ketika lagi jadi jomblo gitu ya, pas masih jomblo gitu, kita mesti johan ya. Jomblo untuk Tuhan. Sebelum dipertemukan dengan jodoh dari Tuhan. Johan juga. Iya. Ya kan, gue dari kemarin tuh ngebahas itu terus. Karena kemarin baru bikin conference di gereja kami pakai hashtag itu Johan 2023. Jodoh dari Tuhan. Iya. Tapi kalau buat gue sebelum ini seorang belum siap dipertemukan dengan jodoh dari Tuhan, kalau dia belum lebih dulu jadi jomblo untuk Tuhan. Belum siap. Oke. Jomblo untuk Tuhan. Jomblo untuk Tuhan itu gimana? Jomblo untuk Tuhan adalah ya tadi, lu misalnya kurang kasih sayang, keluarga broken home, lu mesti sungguh-sungguh dulu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima dulu cintanya sehingga lu udah penuh sama Yesus dulu. Ngerti nggak lo? Lu bukan kayak setengah jiwa yang lagi nyari belahan jiwa. Ya kan nggak ada belahan jiwa itu kan teorinya dunia ini. Jodoh tuh nggak kayak lu sepanjang hidup setengah baru ketemu pasangan hidup baru jadi penuh. Enggak, lu penuh di dalam Tuhan. Ngerti ya? Lu datang dulu sama Yesus, benar-benar sungguh-sungguh dipulihkan dulu dari semua kepahitan lu. Kurang kasih sayangnya dipenuhi sama sang cinta itu sendiri. Nah, idenya adalah gini, ketika lu udah punya kasih sayang yang penuh dan bahkan berasmara itu ketika kita udah siap bahkan membagikan cinta itu. Jadi bentuknya kayak lu itu bahasanya tuh kayak melimpah. Melimpah tuh kan penuh sampai tumpah. Nah, tumpahnya itu yang kita mau bagi ke pasangan kita. Ngerti gak? Jadi kita gak nyari dari dia buat menuhin kita, bukan. Karena kita justru idenya, justru kita mau memenuhi dia dalam tanda kutip seperti itu. Walaupun kita tahu kita bukan juru selamat, kita pun udah pasti harus menuntun dia kepada Yesus dulu. Karena apa? Gue penuhi sama Yesus loh. Jangan sampai lu penuhnya sama gue. Lu jangan bergantung sama gue, lu juga mesti bergantung sama Yesus. Nah, biar kita bisa membagi cintanya ini bener. Dan bahkan hasil dari hubungan ini, bahkan dari pacaran, apalagi pernikahan, bisa memberkati banyak orang di sekeliling kita yang kurang kasih sayang. Kita inspirasi untuk, hey, lu ke Tuhan dulu deh. Gitu, itu udah paling benar soalnya. Kita nih bisa hubungannya bener nih walaupun beda banget. Kayak gue sama istri gue liat deh, beda banget gue. Kenapa bisa nyatu? Tuhan. Ya kan? Itu yang bisa bikin kita nyatu. Jadi kita nggak jadi vampir buat sesama tuh nggak. Gue nyari sesuatu gue kurang, gue dapat dari lu juga kurang dapat dari gue, nggak. Kita dua-duanya dapat dari Tuhan. Baru cinta yang itu yang kita kembangkan bersama tuh, yang kita bagi tuh itu. Nah, gue pernah dengar makanya dulu tuh Kak Lovely itu pernah cerita bahwa kalau misalkan lo lagi jemput dia kerja tuh, terus panjang jalan di motor ngomongin firman Tuhan lo, sampai Kak Lovely bilang gini, nggak bisa ngomongin yang lain. Gitu. Tadi gue baru ngobrol juga sama dia. Dia bilang idenya sebenarnya bukan dia nggak tertarik sama Tuhan, cuman dia pengen kita tuh quality time ngomongin kayak hubungan kita gimana gitu-gitu. Cuma karena gue lagi ini banget kan, bener-bener lagi nora-noranya sama Alkitab lah kan. Kan gue lagi baca, lagi ngajar kan. Jadi gue selalu pengen banget ngomongin itu terus gitu. Tapi akhirnya ya gue menyadari emang perlu kadang pastinya perlu harus ngomongin kitanya juga gitu loh, hubungan kita mau dibawa kemana, ini visi misinya kita sharing, terus kerinduan lo apa. Ya harus gitu juga, harus balance gitu. Cuman di ide itu bukan dia kurang rohani, bukan. Sebenarnya jadi baru tadi dia cerita sebenarnya tuh gini, gue ngerti gitu, tapi jangan sampai gitu terus. Maksudnya ya harus ada ruang untuk ngomongin Tuhan lah. Karena kan Tuhan yang mempersatukan kita. Ayatnya bilang gitu kan, yang dipersatukan Tuhan nggak boleh diceraikan manusia. Idenya siapa yang mempersatukan dulu. Jangan sampai mempersatukan lu cuman ketertarikan satu sama lain. Nggak cukup kuat itu untuk mempertahankan lu tetap bersama. Nggak cukup kuat. Untuk bikin jatuh cinta bisa, tapi untuk bikin tetap bertahan di dalam cinta nggak bisa. Benar. Nah, tapi kalau bilang kita jangan sampai jadi vampir nih. Lo butuh gue butuh lo. Gimana dengan konsep saling melengkapi, Bu? Sedangkan kalau kita tahu dari kekristenan adalah pasangan itu adalah pasangan yang bukannya cocok tapi yang saling melengkapi. Melengkapi itu bahasa gini. Amsal bilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi idenya bukan menutupi kekurangan, tapi mengasah jadi lebih bagus. Nangkap nggak lo? Gimana tuh? Ya saling mengasah. Jadi lu saling memproses. Sangat berbeda. Maksudnya gue nggak nyaman sebenarnya sama orang kayak gini. Tapi gue sayang sama lo. Dan nampaknya gue perlu lo untuk jadi orang yang lebih step up. Nanti kalau idenya bukan menutupi kekurangan, bukan. Enggak, yang dua-duanya soalnya nggak ada yang dalam tanda kutip udah cukup sama Tuhan. Cuman memproses. Jadi misalnya ada kesombongan dalam diri kita atau ada keminderan dalam diri dia misalnya. Kita jadi yang satunya kan ada yang misalnya gini, gue overthinking tipenya.
Istri gua positive thinking. Kan itu kan berlawanan. Tapi saling melengkapi. Jadi karena ada dia yang tipenya positif, gue yang overthinking ini jadi balance. Jadi kayak oh iya, ntar juga berlalu kok gara-gara ada dia. Tapi kalau semuanya positive thinking, jadi nggak rasional dong. Apa udah ntar juga beres. Belum tentu, kita mesti siapin gini. Jadi balance. Oke. Jadi dia dengan semangatnya kasih visi, gue dengan kekhawatiran gue siapin macam-macam ya, tau gak lo? Jadi gue ada planning dan segala. Jadi itu saling lengkapin. Kalau dua-dua positive thinking, nyantai-nyantai aja tuh kalau kayak udahlah ntar juga beres. Tapi nggak ada yang berhenti hujan. Nggak ada yang siapin payung, nggak ada yang ngapain. Ngerti gak? Nah itu yang gue bilang. Jadi idenya bukan saling dalam tanda kutip menutupi kekurangan bukan. Tapi justru saling mengasah dari keberbedaan itu, sehingga dua-duanya didapati dari hubungan ini jadi makin tajam. Nangkep nggak lo? Bukan ngerti kan? Bukan kayak ya walaupun nutupin kekurangan udah pasti lah ya dalam tanda kutip. Tapi kan itu saling melengkapi kayak sendok sama garpu deh. Sendok sama garpu. Dua-duanya sebenarnya gini. Kalau lu makan mie pakai garpu kan, pakai sendok kan bisa. Bisa. Walaupun lebih efektif pakai garpu. Ngerti kan? Benar. Ya motong pakai garpu bisa, tapi lebih efektif pakai sendok. Jadi kalau sendok sama garpu, powerful banget kan. Nangkep nggak lo? Tapi dua-duanya bisa independen. Iya. Nanti bisa independen. Gitu. Jadi sebenarnya bukannya mereka tuh udah sebenarnya dipenuhi oleh Tuhan. Tapi kayak ada bagian-bagian yang dimana kita bisa diasah saling melengkapi. Itu kan orang sombong bisa jadi rendah hati. Macam-macam aspeknya itu baru contoh. Itu beberapa contoh. Overthinking dan positive thinking yang gitu-gitu. Nah kalau di pacaran tuh ada nggak gitu? Pacaran bisa. Justru pacaran kan kita lagi ngelihat nih kemungkinan itu. Kita bisa saling melengkapi nggak? Makanya gue suka aneh ya, maksudnya gue bukan gimana, cuman kalau aplikasi pacaran aja selalu kan nyarinya kebersamaan. Aneh. Karena kalau lu sama gimana saling menajamkan ya orang sama. Lu suka film ini? Sama dong, berarti kita jodoh dong. Kalau lu suka musik jazz geser ke kanan kan gitu kan. Kalau lu suka fashion hip hop geser ke kanan. Jadi lu sebenarnya nyari diri lo tapi lawan jenis. Kan lu narsis berarti, ngerti gak? Iya benar. Lu nyari diri lu sendiri tapi versi lawan jenis. Kan narsis namanya. Idenya adalah justru Tuhan sering kali ketemuin yang gue bilang jodoh dari Tuhan. Salah satu aspek uniknya adalah biasanya lu suka kayak opposite spectrum. Orang-orang yang pure kayaknya ini kalau bukan Tuhan yang satuin sih kayaknya nggak mungkin jadi, karena nggak ada banyak bedanya. Benar. Tapi visinya sama. Ya, orang seberbeda apapun kasarnya dari dua tempat berbeda, kalau mau ke tujuan yang sama pasti bisa jalan bareng. Kan idenya gitu. Nah sedangkan dunia nyarinya persamaan, karena nyarinya nyaman. Kita kan nggak nyari nyaman, kita nyarinya yang memicu kita untuk jadi lebih baik. Oh iya, kalau nyari yang sama tuh dia lagi nyari nyaman. Nyari kenyamanan. Dia nggak mau diubah. Padahal kenyamanan musuh dari pertumbuhan. Iya kan? Zona nyaman itu enak, tapi nggak ada yang bertumbuh di zona nyaman. Dan ada quotes yang bagus, dia bilang ini, kalau Tuhan mau kita bertumbuh, dia akan pertama bikin kita nggak nyaman. Karena nggak ada yang bertumbuh di zona nyaman. Jadi harusnya pacaran tuh ngebawa lu jadi, misal lu tadi males-malesan atau ya nilai gue cukup lah segini, tapi lu pacaran sama yang pinter. Akhirnya lu tertantang untuk gue juga mesti belajar nih. Cewek gue pinter, mana mau dia sama dongok kayak gue, ngerti gak? Jadi lu untuk jadi belajar, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya juga pelayanan manipulatif jadi tulus belajar untuk kan harusnya nge-pushnya kan yang baik gitu loh, ngerti gak lo? Gitu. Pushnya dan nyaman-nyaman aja ya. Bahaya. Makanya gue selalu bilang walaupun terdengar kontroversial, gue selalu kenapa jadi sama istri gue, salah satunya karena dia itu pribadi yang sama yang menginspirasi dan mengintimidasi. Gue terintimidasi untuk jadi lebih baik gara-gara dia. Maksudnya dia lebih anak pertama, lebih pintar, lebih mandiri. Gue jadi kepus untuk jadi belajar gitu juga, gitu loh. Jadi ngerti, lu tertantang, jangan jadi yang nyaman, jangan ngikutin lu. Jangan cari yang secara nggak langsung dengan keberadaan dia aja, bahwa kita tuh jadi belajar untuk gue harus keep up nih, gitu. Ngerti? Itu yang sehat tuh. Cuman kan dunia nyari nyaman. Iya. Benar. Dan sulit ya bang. Nah nggak nyambung, makanya itu yang gue bilang banyak lah yang kita mesti beresin di asmara ini, dan semua ternyata balik lagi ke tema kita ya. Karena ketika kita mengenal dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita baru bisa mengasihi sesama itu, gue bilangnya dengan proper, semestinya. Karena nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga kurang. Iya dong, harus semestinya. Dan tanpa mengasihi Tuhan, kita pasti cenderung antara kurang atau lebay. Selalu gitu. Mengasihi Tuhan tuh ngebantu kita untuk mengasihi sesama tuh dengan sesuai proporsinya. Nih, jadi nggak jadi berhala dan nggak juga jadi kacung, ngerti nggak lo? Nggak kelebihan dan nggak kekurangan. Gitu.
Berarti gini Bung, dengan kata lain gini, kalau kita udah mengasihi Tuhan, tiba-tiba kita tahu pacar kita ini sebenarnya toksik ini. Ketika kita tinggalin ya udah biasa aja gitu. Sedih tapi nggak terlalu kayak gue harus balik lagi nih, gue harus kayak gini lagi, nggak ada yang seperti dia gitu. Nggak, ya itu kan nggak ada yang seperti dia kan ciri-ciri orang yang nggak percaya kedaulatan Tuhan kan. Maksudnya kalau lu nggak sama dia ya pasti bisa kan. Lu kan yang nggak bisa itu cuma tanpa Tuhan. Iya. kita bisa tanpa yang lain. Benar. Tapi nggak bisa tanpa Tuhan. Iya. Jangan sampai posisi dia kayak gitu kan. Itu kan jadi ngerendahin Tuhan dong. Iya. Jadi ketika lu meninggikan Tuhan, lu merendahkan diri. Ketika lu meninggikan diri, lu merendahkan Tuhan. Kayak jungkat-jungkit. Oke. Nah sama ketika lu meninggikan manusia, lu lagi ngerendahin Tuhan tanpa lu sadar. Ketika lu bilang tadi, wah gue kayak nggak bisa deh ketemu orang yang lebih baik dari dia. Lu ngerendahin Tuhan. Sorry, Tuhan ciptaannya banyak, bukan cuma dia. Ngerti nggak? Benar. Jangan pernah berpikir Tuhan nggak bisa kasih yang lebih baik. Kalau emang Tuhan yang suruh putus misalnya, kan ada kadang emang bener-bener udah ciri-ciri udah super toksik dan Tuhan lewat hamba Tuhan, lewat mentor kita udah bilang udahlah kayaknya nggak mungkin kalian. Maksudnya ini bahaya banget, kalian jadi makin rusak. Tadinya pelayanan jadi males-malesan. Tadinya rajin sekolah jadi madol mulu, pacaran mulu, mending pacaran doang, berantem mulu pacarannya. Buset. Ya kan Tuhan saling menyiksa akhirnya. Mentor bilang udah putus, tanya Tuhan juga bilang udahlah. Dan kalau kita aduh tapi kayaknya gue nggak bisa ketemu lagi deh yang kayak dia. Berarti kan lo lagi ngerendahin Tuhan. Ya dong. Soalnya kayak Tuhan nggak mampu gitu loh sediain yang lebih baik. Dan itu kan ketidakmampuan kita untuk ketidakrelaan kita untuk move on ya. Terus sedikit banyak kan menunjukkan kita bukan bukan tidak beriman tapi kurang beriman. Kurang percaya gitu. Ya. Nah itu yang mesti dipandang sungguh-sungguh. Jangan sampai kita jadi ngerendahin Tuhan. Bener. Exactly. Gue dulu juga gitu kan, maksudnya pacaran cuma 2 kali. Dan dari yang lama juga gue sempat mikir gitu, kayaknya nggak ada lagi nih. Kata Tuhan, belum tahu. Akhirnya dipertemukan sama yang sekarang. Bener. Ini kan di momen itu. Akhirnya gue makin menyadari, gila gue ngerendahin Tuhan ampuni gue kan gitu. Bisa dibilang ini dong apa? Biasanya tuh Tuhan kayak ujung-ujungnya nyuruh kita putus atau apa whatever ininya. Itu mungkin karena tadi kalau kita ngomong tentang pertumbuhan nih, karena kalau kita pacaran dalam Tuhan tuh pasti bertumbuh gitu kan. Idenya gitu. Sesuatu yang dari Tuhan pasti berbuah. Pasti berbuah. Nah, mungkin gara-gara ketika kita pacaran misalkan sama si A, kita nggak bertumbuh, kita malah nyaman gitu loh. Malah kita nggak nyari kerja, kita malah santai. Betul. Gitu. Itu mungkin kayak sengaja kayak Tuhan putusin buat kita tuh. Udah pasti. Idenya gitu, maksud gini. Yang nggak berbuah dipotong, terus jadi kering, dibuang ke dalam api. Yang berbuah dibersihin. Biar lebih banyak berbuah, dipotong juga. Ya dong, dibersihin kan dipotong juga. Cuman tujuannya biar lebih banyak berbuah. Jadi lu mesti ngerti ketika disuruh putus, lu bukan lagi dihancurin sama Tuhan. Lu lagi mau dibikin lebih berbuah. Nangkep gak? Jadi jangan curiga sama Tuhan. Kalau udah ada bener-bener, ya kan orang tua udah gak setuju, kakak mentor rohani juga udah bilang kayak, wah ini red flag nih, nggak deh, jangan deh. Itu kan terus kita tanya Tuhan juga, Tuhan diam aja gitu. Ya, Tuhan diam aja, jangan pikir oh berarti aman nih. Bukan. Kalau dalam hubungan yang bener, kalau lu didiemin, berarti kan dia bete, ngerti nggak? Maksudnya dia nggak suka, jangan lu pikir oh Tuhan diam aja bro, berarti aman nih. Bukan. Lu mesti panik kalau dia diam aja. Apalagi kalau selama ini kalau lu tanya dia jawab, sekarang lu tanya dia diam, berarti kan ada masalah. Ini kan gue ceritanya berkali-kali, tapi nyokap gue dulu putus sama mantannya gara-gara Tuhan diam. Bukan gara-gara Tuhan bilang bukan ini jodoh dari saya, bukan, gara-gara Tuhan diam. Dan itu yang bikin nyokap gue putus, tinggalin cowok baik-baik yang udah reda pindah agama loh dia. Bayangin tuh, nyokap gue sama nyokapnya si cowok itu udah deket banget, udah kayak keluarga. Terus dia orang tua juga setuju kalau cowoknya ini mau married sama nyokap gue, pindah jadi Kristen nggak masalah. Udah ngeliat rumah tau nggak lo? Tiba-tiba dia nyokap nanya sama Tuhan, karena nyokap sama Tuhan kan bener-bener dia dapat karunia untuk dengar Tuhan audible tau gak? Setelah pertobatannya dia bisa dengar langsung. Dia tanya Tuhan dan Tuhan diam. Dan itu udah cukup untuk bikin dia putusin cowoknya. Kasian cowoknya. Gue salah apa Chris? Karena namanya Chris juga kan. Gue salah apa gitu. Jadi dia ceritain Tuhan diam. Gile, lu bayangin tuh. Itu kan berarti hubungan mana yang paling penting menurut buat nyokap? Hubungan dia sama Tuhan. Bukan hubungan sama siapapun. Nah itu yang kita mesti dapat sampai situ. Tuhan tuh utama, yang lainnya tambahan. Baru kita bisa mengasihi yang tambahannya dengan porsinya, nggak lebay dan nggak kurang juga. Gitu. Itu idenya sebenarnya. Makanya yang terutama kan mengasihi Tuhan dulu, baru yang nggak kalah penting mengasihi sesama. Makanya kalau logonya Kristen kan salib.
Ya kan ke atas lebih panjang dari ke samping kan. Iya, benar. Karena itu dulu yang paling pertama, baru yang nggak kalah penting yang ke samping gitu. Jadi sesuai porsinya. Akhirnya tadi Ino bilang tuh ayat yang paling bingung kan. Kalau lu mengasihi emak bapak lu lebih mengasihi gua, lu nggak layak ikut gua. Wih, gile, siapa nih dia? Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan Tuhan demanding banget. Siapa lu? Emak bapak gua mesti gua lebih kurang kasih dibanding lu. Tapi kalau dia Tuhan ya wajar. Dia Tuhan. Iya, benar-benar. Ya dong. Kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain kan. Nah itu yang gitu-gitu tuh. Hubungan Tuhan hubungan sama dia tuh mesti yang utama. Sehingga lu anggap yang lain tuh benar-benar tambahan, jadinya nggak lu anggap segalanya gitu loh. Benar. Kalau nggak jadi penyembah berhala. Asmara itu kan indah. Oke. Ya kan? Asmara itu romance itu indah, tapi kalau jadi berhala ngerusak. Semua berhala kan ngerusak. Iya. Ya kan yang nggak ngerusak kita kalau kita sembah cuma Tuhan. Kenapa? Karena dia layak disembah. Oke. Yang lainnya enggak. Yang lainnya nggak layak disembah. Iya. Oke. Justru kalau nggak nyembah Tuhan kita malah rusak. Kalau perhatiin, kalau kita perhatiin gitu, lama-lama manusia kalau nggak ada otoritas di atasnya yang adalah Tuhan, bahaya. Kita bertingkah kayak Tuhan akhirnya. Iya. Ya dong. Suka-suka gue dong. Oke. Ya kan menjadi gitu. Akhirnya jadi ngerusak. Orang yang suka-suka sendiri kan cenderung ngerusak. Dia pikir gue, yang penting kan gue. Iya. Gitu. Bahaya kan. Oke. Ya. Tapi banyak orang yang pada akhirnya mengandalkan perasaannya gak sih, Bung? Kayak misalkan ini ada orang yang banyak orang-orang yang putus sama pacarnya, pada akhirnya galaunya parah banget. Sebenarnya bukan takut kehilangan orangnya, takut kehilangan rasanya, tapi takut kehilangan. Ya, iya kadang gitu. Lu suka perasaan dikasihinya, lu itu takut, apa yang dia berikan sama kita. Lu jadi memperlakukan itu sebagai segalanya, kan bahaya. Segalanya kan sekali lagi cuma Tuhan. Yang itu tambahan tuh artinya gini loh. Ada atau nggak ada nggak ngaruh, kan tambahan. Yang penting utamanya ada. Nah itu yang gue bilang gini, cinta itu emang melibatkan perasaan. Tapi jangan mengutamakan perasaan. Perasaan tuh mesti dilibatkan, bukan diutamakan. Yang diutamakan itu Tuhan. Ya dong, mesti pakai perasaan dong. Kita pun berhubungan sama Tuhan juga mesti melibatkan perasaan kita. Iya benar. Ya makanya gue tetap Calvinisnya gue. Udah deklar ya. Gue tetap bersyukur gue sedikit banyak pernah jadi Armenian gitu loh, maksudnya. Sedikit banyak. Iya sedikit banyak. Jadi akhirnya gue menyadari bahwa ya reformnya gue masih mensyukuri bahwa gue sempat karismatik. Ya kan kita kan baper kalau karismatik. Iya benar. Nah, reform kan kesini. Ya emang dua-duanya harusnya bekerja sama kan. Iya itu benar. Cinta harusnya lebih dari cuma perasaan. Benar. Jadi perasaan tuh dilibatkan bukan diutamakan. Kalau diutamakan jadi baper larinya. Jadi bucin ya kan. Jadi tepatnya gini Bung ya. Orang yang masih mengutamakan perasaan, orang yang masih kalau putus galau banget gara-gara mungkin nggak dapet dia lagi atau nggak takut kehilangan rasa yang pernah dikasihkan. Sebenarnya orang-orang itu secara Kristen belum siap pacaran berarti. Exactly. Belum dewasa. Gini, gue pernah bikin quotes yang mungkin terdengar kontroversial. Orang kalau belum siap putus, ya berarti belum siap pacaran. Karena pacaran masih bisa putus. Iya. Berarti lu anggap pacar lu segalanya kan, penyembahan berhala. Tapi orang kalau siap cerai berarti belum siap merit. Belum siap merit. Maksudnya kalau merit kita kan kayak no turning back kan. Iya benar. Jadi kalau pikir ntar kalau nggak cocok bisa cerai, berarti lu belum siap merit. Iya benar. Tapi kalau pacaran lu nggak siap putus, berarti belum siap pacaran. Belum dewasa lu. Benar. Ya dong, kan ada momen emang kita ternyata bukan jodohnya, emang nggak cocok, emang nyata she's not atau he's not the one. Dan kita harus terima kenyataan tuh kalau belum siap tadi yang lu bilang. Putus atau apa berarti lu belum siap untuk pacaran. Tapi gini, dalam hidup bukan cuma pacaran, bukan cuma jodoh ya, apapun itu deh. Iya benar. Ketika lu anggap itu segalanya, malah jarang dikasih sama Tuhan. Pas udah lu anggap kayak ya udah deh, biasa aja. Contoh ya. Lu udah menikah berapa tahun terus pengen punya anak. Udah bertahun-tahun coba semua cara, baik tabung segala macam apa, nggak jadi. Akhirnya ayo udahlah kita berserah sama Tuhan deh. Kalau Tuhan mau kasih ya udah, kalau enggak ya udah puji Tuhan, kita melayani Tuhan. Dikasih. Benar. Ya kan? Ada. Selalu kan gitu. Dalam banyak hal loh. Iya benar. Ketika kita lagi ambisius banget mau ngejarnya, Tuhan malah nggak kasih. Kenapa? Karena kita masih menyembah berhala. Kalau Tuhan nggak bisa kasih, Tuhan bisa kasih. Walaupun kalau contoh baik itu walaupun tuh baik ya gitu sebetulnya. Ya kayak gini, orang merindukan pasangan hidup baik apa enggak? Baik dong. Cuman kalau kita anggap itu segalanya. Iya benar. Dan Tuhan kasih, pecah kita. Jadi ngomongin porsi lagi berkat seindah apapun di tangan penyembah berhala,
jadi berhala. Dan berhala merusak. Ya kan? Gini, semua yang kita berhalakan kan sebenarnya hal-hal yang baik. Yang Tuhan kasih juga. Asmara. Ya dong, jodoh, terus karir, ya apapun itu. Tapi kalau kita jadiin dia Tuhan kan nggak jadi ngerusak kita, karena itu bukan Tuhan. Benar. Gitu. Nah itu yang makanya mesti kita sadari. Jadi apa ya, kata-kata bagus gue kutip dari adik gue ya dulu waktu zaman dia mulai jadi artis tuh kan, orang nanya Audrey, Kak Audrey kok nggak pacaran sih? Kak Audrey kan cantik, terus terkenal, suaranya bagus gitu. Terus jawaban dia bagus. Dia bilang ini, kalau belum dikasih sama Tuhan, berarti belum perlu. Bagus kan? Oke. Coba kita menganggapnya seperti itu dalam segala hal ya. Jadi antara kita belum perlu atau belum siap. Sangat mungkin kan? Benar. Berapa banyak yang kita belum siap. Makanya tadi, bucin tuh tanda lu belum siap. Ya kan, galau berlarut-larut, gagal move on, tanda lu belum siap. Kalau udah siap kan gak gitu. Nah, siap itu kapan kira-kira ya? Nah, siap itu pertama udah cinta Tuhan, ya dong, udah pasti. Berarti lu udah penuh. Lu bukan berangkat dari kesepian, tapi dari kesiapan kan. Udah cinta Tuhan nomor 1. Yang kedua, udah dewasa. Dewasa itu bertanggung jawab dalam hal-hal yang mesti lu kerjakan. Sekolah-sekolah yang benar, kuliah-kuliah yang benar. Jadi anak di rumah, jadi anak yang benar. Pelayanan di gereja, jadi pelayan yang benar. Ya kan? Itu tanggung jawab tuh, hal-hal yang emang harus lu kerjain. Jadi jangan sampai lagi sekolahnya belum beres, tiba-tiba udah pacaran, akhirnya gara-gara pacaran jadi nggak beres tuh sekolah, gitu. Itu kan belum siap tuh, akhirnya belum bertanggung jawab. Jadi idenya tuh dua itu, kesiapan itu cinta Tuhan sama udah dewasa. Karena gini, asmara itu kan melibatkan komitmen, bukan cuma perasaan kan, lebih dari itu. Ini kan ada kesetiaan, ada, ya dong. Komitmen itu kan bukan mainan bocah. Benar. Bocah mana paham? Bocah mana ngerti? Mana ngerti komitmen bocah? Dia taunya yang dia suka aja. Ya kadang gini, lu pernah ditinggal main tak umpet gak? Ngeselin banget. Rese kan. Kayak udah setengah jam gak ada yang nyari. Tiba-tiba dia udah main yang lain. Padahal kan komitmen dari awal apa kita main tak umpet ya. Ngerti ya? Iya benar. Dia bisa seenak-enaknya aja gitu loh. Dia ngerasa kayak gue malas pengen main yang lain kan gitu. Nah, kalau lu masih kayak gitu kan bahaya. Tiba-tiba lu pacaran sama siapa, tiba-tiba bosan gue mau nyari yang lain lah gitu. Tiba-tiba pacaran sama temen ya. Random tiba-tiba lah, kok gue gak dijemput ya. Tiba-tiba dia jalan sama orang lain. Loh bukannya kita apa kan bocah, nangkep gak lo? Bener. Ya dong. Nggak segitu ya, bukan mainan bocah. Berarti ini ya, kalau misalkan ada orang yang ada yang nembak, ada yang nanya tentang kepastian, terus ada yang bilang ya kita jalannya tinggalin aja gitu. Tinggalin lah, itu kan nggak jelas. Berarti udah jalanin dulu aja. Ciri-ciri anak, ciri-ciri bocah tuh apa? Kagak jelas. Nggak mikir jauh. Nggak ada goal setting. Iya gitu misalnya gini ya kan anak kita besok bisa, ya nggak usah anak kita deh, dulu kita juga gitu. Besok ulangan aja, masih bisa mikir gimana caranya main hari ini. Gila. Besok ulangan bro, belajar lah. Masih bisa mikir gimana caranya main. Kenapa yang dipikirin cuma perasaan doang, apa yang enak buat dia. Dia gak mikir jauh. Boro-boro berapa tahun ke depan, besok yang gak dipikirin, besok ulangan loh. Gila. Nah kan orang dewasa kan udah mikir jauh. Makanya ada visi tadi, ada tujuannya. Makanya jalanin aja dulu tuh kan aneh. Ya kan. Gini, orang naik angkot, mana naik sih kalau abangnya gak jelas. Benar. Gue selalu tanya gitu sama cewek-cewek nih kalau lagi khotbah gitu kan, lagi LSD. Gue tanya cewek-cewek ada di sini naik angkot gak? Ada, angkat tangan gitu. Coba kira-kira lu naik angkot pasti nanya dulu dong, bang nih lewat sini nggak? Kan gitu. Ya dong. Terus kalau abangnya bilang, ya kita naik aja dulu neng, kita jalanin aja dulu. Nggak bakal naik dong lo. Kagak jelas abangnya. Walaupun abangnya wangi, ganteng, ya kan. Angkotnya bersih. Itu kagak naik, orang nggak jelas. Orang lu pengen kemana, dia nggak tahu mau kemana. Jalanin aja dulu. Itu pada ketawa kan. Terus gue bilang, iya lu naik angkot bisa pinter, kenapa pacaran jadi dongo gitu kan, maksudnya kenapa bisa jalanin aja dulu, kan nggak ada tujuannya. Segala sesuatu nggak ada tujuannya, bahaya. Setuju. Ya kan. Contoh jalan-jalan ke mall nggak tahu mau beli apa deh, bokeh ujung-ujungnya. Gak ada tujuannya. Jangan itu udah bahaya. Mau beli apa dulu nih, atau mau makan di mana nih? Jangan udah lihat aja dulu. Random bokeh ujung-ujungnya gitu. Jadi istilahnya bahwa ketika kita nih ya, dengan kata lain nih, kalau kita ngandelin Tuhan nih, kakak gue pernah bilang gini, Bu. Ino, kalau cari pacar berdoa gak? Berdoa kak. Terus kalau di
pertengahan jalan tiba-tiba pacar lu selingkuh, lu sedih kan? Sedih Bang. Bodoh lu gitu. Kok bodoh? Ya lu berdoa. Jadi Tuhan udah tunjukin dia siapa sebelum lu nikah. Oh wow, ya itu. Ya, gitu, dipandangnya sebagai ini apa ya, ini cara Tuhan untuk ngungkapin siapa yang sebenarnya. Iya benar. Karena Tuhan sayang justru lu diselingkuhin sama dia. Exactly. Tapi kan ya tadi cuma orang dewasa yang bisa mikir soal. Iya. Dan kita kan lebih fokus di terlukanya kita. Itu makanya jangan minim perasaan kan. Iya. Nah, itu. Ya bedanya anak kecil sama bocah sama orang dewasa kan gitu. Iya. Kita nggak terbawa perasaan. Kita pakai perasaan pasti dong. Nggak pakai perasaan jadi robot dong. Kita pakai perasaan tapi nggak terbawa perasaan. Nggak terbawa perasaan. Benar. Kayak baju kita ya. Untuk kita bukan bawa perasaan ya. Mau perubahan. Exactly. Oke, penutup nih Bung. Ya. Mungkin ada tips atau saran. Tips dan saran, maksudnya kayak nasehat lah. Buat barisan baper, barisan baper nih Mima nih yang bikin. Ya gitu. Gue bilang mimi apa ya mimi gini. Udah barisan baper ini barisan mereka yang rindu bawa perubahan. Itu. Ketika mereka mau pacaran dan ketika mereka sedang pacaran. Bahkan yang toksik lagi. Yang lagi toksik. Yang toksik ya kalau nggak mau bertobat putus lah. Itu udah paling gampang lah. Ya kan suatu yang beracun kok dilanjutin kan tewas nanti. Mati konyol kan. Nah itu satu buat yang baper. Terus yang buat yang baper, buat yang toksik. Buat yang single, sekali pastikan lu jomblo untuk Tuhan lah. Ya, mungkin terdengar agak aneh gini. Ada satu panggilan namanya selibat. Lu melajang untuk Tuhan. Panggilan yang nggak mau menikah tapi mau pelayanan buat Tuhan. Percayalah, lu harus seperti itu mentalnya sebelum dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan. Harusnya kita gitu. Jadi kita masuk komunitas tuh nggak nyari jodoh tuh nggak lo. Pelayanan juga nggak sambil TP-TP tuh nggak lo. Jadi nangkep nggak lo? Bener. Ya dong, fokus lo sama Tuhan. Fokus lo sama Tuhan. Jadi akhirnya yang ketika datang pasangan hidup dipertemukan tuh jadi tambahan, bukan jadi utama. Jadi buat gue ketika lo single lo harus tadi jomblo untuk Tuhan. Mentalnya kayak selibat. Lu baru tahu lu nggak selibat ketika dipertemukan dengan pasangan hidup dan ada asmara di situ. Nangkep nggak lo? Karena kalau lu pernah punya teman yang selibat nggak sih? Dia nggak tertarik sama sekali sama asmara, ya kan? Nggak tertarik, bukan nggak ada yang mau loh. Iya benar-benar. Bukan nggak laku, bukan. Iya benar-benar. Banyak yang suka tapi dia nggak tertarik. Nggak, gue mau hidup buat Tuhan. Gue mau melajang gitu. Jadi prinsip nggak ada asmara percikan naksir nggak ada. Pure udah mau kayak pakai kacamata kuda ya, gue mau hidup buat Tuhan. Gitu ada. Nah, mestinya pas single harus gitu dulu. Itu yang disebut jomblo untuk Tuhan tadi. Mentalnya ya. Iya, kalau lu udah jomblo untuk Tuhan, baru lu siap dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan. Nah, tentang jodoh yang dari Tuhan juga sama, jangan sibuk nyari, sibuk menjadi. Menjadi anak Tuhan. Kan kita seringan sibuk nyari anak Tuhan. Enggak, kita sibuk menjadi. Bukan sibuk mencari anak Tuhan. Karena gini, kalau lu anak Tuhan, idenya gini loh. Kalau lu anak Tuhan, lu kan pasti bisa peka dong kalau dipertemukan dengan anak Tuhan juga atau bukan. Bener. Ya kan orang suka bingung. Gue tahu dari mana Pak? Apakah dia anak Tuhan? Lu anak Tuhan bukan? Kalau lu anak Tuhan, mesti lu bisa tahu. Bisa sensing dong sesama anak Tuhan. Nangkep dong. Kenapa lu jadi bergantung sama gue? Ini anak Tuhan bukan mana gue tahu. Dia siapa bapaknya, siapa gue nggak tahu. Gereja di mana gue nggak tahu. Tapi kalau anak Tuhan, lu bisa peka. Ini anak Tuhan juga bukan? Benar. Itu loh. Dari cara pikirannya, ngomongnya. Iya, jadi lu sibuk menjadi anak Tuhan. Jadi ketika dipertemukan sama sesama, lu bisa bedain anak Tuhan beneran atau bukan. Dan kalau ketemu sama anak Tuhan, lu akan lihat nanti hubungan lu tuh berbuah. Semuanya gitu. Dalam banyak hal, dalam ya kalau kerja lu jadi beres, semuanya makin bagus lah. Jadi makin tajam lah idenya tuh gitu. Walaupun mungkin sangat berbeda seleranya atau apanya. Tapi visinya sama gitu. Jadi itu itu beberapa hal lah. Buat si tadi yang toksik udah pasti kalau nggak mau tobat bubar. Ya kan. Terus yang single tadi lu selibat dalam tanda kutip ya. Lu mesti jadi jomblo untuk Tuhan dulu. Jadi kacamata kuda tuh. Baru yang tentang yang mau nyari atau yang lagi pacaran, pastikan dia benar-benar jodohin dari Tuhan. Lu karena kan lu nggak bisa ngerubah orang. Yang bisa lu rubah diri lu sendiri. Tapi kalau lu terlalu banyak perubahan yang mesti lakukan hanya untuk bisa bersama dengan dia, lu mesti mikirin dulu nih. Kenapa gue doang nih yang ini? Kenapa dia cuek-cuek aja? Dan real lagi. Nggak makanya ya dong. Artinya pengorbanan kita kok yang berkorban cuma gue? Kan cinta kan harus saling. Saling ya benar. Ya kan kalau lu ngerasa terlalu banyak yang mesti lu iniin buat dia, berarti bertepuk sebelah tangan dong itu namanya. Nah itu yang mesti gue mesti mungkin itu apa ya dari hati gue ya. Gue ngeliat banyak yang gitu sih. Gue ngeliat orang tuh sampai kayak ngalah banget buat pasangannya. Ntar pas merit nyerah.
nggak terima. Lah kan lu yang dulu maksa. Kan gue udah bilang. Emak lu juga udah nggak setuju. Gue juga udah bilang jangan deh. Lu sikat. Sekarang lu bingung. Kenapa ya Tuhan pertemukan gue dengan John? Apaan Kak? Yang hadir di hidup lo kan gitu. Kenapa Tuhan hadirkan dia di hidup saya Kak? Ya iyalah. Gue bilang yang hadir di hidup lo tuh banyak. Tiap hari tukang paket hadir. Emang tukang paket mesti lo pacarin kan? Tiap hari ada paket gitu kan hadir di hidup lo. Enggak semuanya mesti lo pacarin kan yang hadir di hidup lo. Iya bener. Jadi udahlah, jangan, walaupun kita percaya kedaulatan Tuhan, tapi kedaulatan Tuhan bukan artinya dia bisa disalahkan. Iya, setuju. Artinya dia bisa diandalkan. Jadi kalau diarahin sama dia, dengerin. Ya 2 Korintus 6:14 tuh dengerin. Jangan jadi yang tidak sepadan, tidak percaya sama Tuhan. Dengerin, jangan kayak boleh nggak pacaran beda agama. Ya, itu tandanya udah nggak dengerin Tuhan dari awal aja udah ngajak berantem. Gimana mau diberkati? Ini deh gitu. Dari awal udah ngajak berantem. Oke, siap. Oke. Thank you Kak Krisno. Aduh, gokil sih. Keren sih. Emang layak nih setahun sekali udah. Jadi di closingnya udah benar penuh ya. Penuh banget. Padat banget. Oke, Barisan Baper, thank you banget udah nonton video ini. Sampai dengan video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless you guys. God bless.